Selamat malam dengan Bu Kiki di sini. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan pertandingan-pertandingan penting pada tahun depan, yaitu pada tahun 2025, di mana kita pada awal tahun kita akan menghadapi Piala Asia U20, di mana nanti akan diadakan di Tiongkok pada 12 Februari hingga 1 Maret, di mana diikuti oleh 26 pemain muda. Di antaranya ada Alexander Felix Kamuelu dari Barito Putra. Selanjutnya ada Vita Maulana Muhammad Ridwan dari Persib Bandung. Lalu ada Iwayan Artawiguna dari Bali United. Selanjutnya ada Ikram Al-Ghifari dari Semen Padang. Selanjutnya ada Rizky Afrizal dari Madura United. Selanjutnya ada Mersal Hamzah Bashir Osman dari PSBS Biak. Selanjutnya ada Emragil dari Bayangkara FC. Selanjutnya ada Muhammad Alfarezi Buffon dari Borneo FC. Selanjutnya ada Muhammad Iqbal Gwijangge dari Barito Putra. Lalu ada Rizja Nurfiat Subagja dari Borneo FC. Lalu ada Fandi Bagus Pamungkas dari Bayangkara FC. Lalu ada Vigo Denis Saputo dari PSM Jogja. Selanjutnya ada Tony Firmansyah dari Persebaya Surabaya. Lalu ada Aryansyah Abdul Manan dari PSM Jogja. Lalu ada Muhammad Mufti Hidayat dari PSM Makassar. Lalu ada Jehan Pahlevi dari Persiku Kudus. Lalu ada Camara Osmane Maiket dari PSM Jogja. Lalu ada Aditya Warman dari Persija Jakarta. Lalu ada Muarina Ananda Yafes Ramli Simon Bali United. Lalu ada Muhammad Hafiz Rizky Anwar dari Persija Jakarta. Lalu ada Ahmad Zidan Ar-Rasyid dari PSS Sleman. Lalu ada Muhammad Putra Pradanata dari Gresik United. Lalu ada Gala Pagamo dari Semen Padang. Lalu ada Evander Florasta dari Bayangkara. Lalu ada Matthews Baker dari Melbourne City FC. Lalu ada Muhammad Farhan S Persiko Kudus. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa pemain itu berasal dari U17, di mana kita melihat bahwa ada peningkatan regenerasi yang dilakukan oleh PSSI, di mana dari U17 naik ke U20, dari U20 naik ke U23, dan dari U23 naik ke senior. Kalau kita ngelihat bahwa tim yang dipersiapkan memang sudah berjenjang, di mana banyak pemain yang diambil dari U17 sekarang naik ke U20. Kita melihat bahwa pelatih yang akan menakodai U20 ini adalah Bapak Indra Safri, di mana dia punya pengalaman yang cukup bagus sebagai pelatih junior, di mana dia menjuarai AFF di tingkat junior. Lalu dia juga menjuarai SEA Games. Ini membuktikan dia mempunyai kemampuan yang jeli untuk melihat bibit-bibit muda yang ada di Indonesia. Nah, ini sangat penting karena kita akan bersaing dengan nanti tuh kita akan berada di grup C bersama dengan Uzbekistan, Iran, Yaman, dan Indonesia. Nah, kita lawan ini semua lawan yang amat sangat berat. 3 dari Timur Tengah, 1 dari
Asia Tengah, dan juara bertahan itu ialah Uzbekistan, di mana dia mempunyai pembinaan yang cukup bagus. Dia itu terbukti dia bisa menjuari U20 pada edisi sebelumnya, dan ada beberapa pemain yang usianya masih muda sudah ada yang bergabung di klub-klub elit di Eropa. Nah, ini menjadi PR bagi pelatih Indra Safri, di mana kita harus mampu bersaing dengan tim-tim elit Asia lainnya, karena level kita itu sudah bukan ASEAN lagi. Kita harus mampu meningkatkan satu step ke depan lagi. Untuk melangkah lebih jauh lagi, kita harus mampu tampil di Piala Asia dengan baik, karena ketika kita bisa menjadi 4 terbaik, kita akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 pada 2025 juga di Chili, yang akan dilaksanakan pada 27 September hingga 19 Oktober mendatang. Nah, ini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Kita tahu sendiri bahwa kita sempat menjadi tuan rumah U20 namun gagal waktu itu. Nah, ini kita harus bisa membuktikan bahwa Indonesia mampu melaju ke Piala Dunia U20 melalui jalur kualifikasi. Apabila kita bisa melalui jalur kualifikasi, ini sangat bagus. Ini menjadi sejarah bagi timnas Indonesia, karena kita belum pernah melaju ke Piala Dunia U20 melalui jalur kualifikasi. Bahkan tuan rumah pun batal gitu kan. Nah, ini merupakan suatu momentum di mana harus dipersiapkan dengan baik. Kalau berdasarkan kemarin kita melihat kualifikasi Piala Asia U20, itu masih banyak yang harus dikoreksi, yaitu dari lini belakang kita masih sangat monoton sekali, masih sangat jauh dari kata sempurna, masih banyak sering hilang bola, masih banyak panik saat musuh mengepres garis pertahanan kita. Nah, ini harus dievaluasi. Seharusnya ada pemain diaspora lagi yang gabung ke timnas Indonesia, tapi sayangnya itu sudah telat karena DPR saat ini sedang reses, sehingga sangat tidak dimungkinkan, karena pendaftaran itu kalau tidak salah itu awal Januari itu sudah harus disetorkan data-data pemain yang akan tampil di Piala Asia U20 nanti. Jadi Dion Max dan Jipens tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia, padahal mereka sangat ingin bergabung. Ya, mungkin nextnya kita bisa bermain dengan mereka untuk kompetisi selanjutnya. Tapi ini sangat momentum yang sangat disayangkan, karena kita kehilangan kesempatan untuk tampil lebih baik lagi dengan adanya penambahan pemain diaspora. Tapi tidak mengapa, kita harus fokus ke Piala Asia U20 karena sudah di depan mata. Awal tahun sudah tinggal dikit lagi, tinggal menghitung hari. Kita harus fokus terhadap Piala Asia U20. Kita sudah lupakan AFF yang kemarin, kita fokus Piala Asia U20. Kita harus tampil maksimal agar kita bisa meraih tiket langsung ke Piala Dunia U20. Itu akan sangat indah apabila kita bisa mampu ke Piala Dunia U20, lalu kita juga
tampil di Piala Dunia Senior. Ini sesuatu yang sangat amat membanggakan kalau misalkan ini sampai terjadi. Ini adalah periode keemasan PSSI di mana semua level jenjang itu kita bisa lolos dari fase grup kecuali AFF. Untuk tingkat Asia kita mampu lolos di fase grup. Paling nanti kita hanya menunggu untuk U23. Apakah kita mampu lolos ke fase grup dengan materi pemain yang kemarin di AFF? Tapi menurut saya sih enggak, karena nanti kemungkinan kalau Piala Asia semoga itu masuk kalender FIFA dan kita bisa mengambil pemain diaspora kita untuk gabung untuk memperkuat tim nasional Indonesia supaya kita bisa tampil prima dan kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik pada setiap pertandingan. Oke, cukup itu dari saya saja. Salam sepak bola.